Bu, jawab dulu salam saya. Yang di ujung udah pada ngedumel itu mah mukanya sama sama yang tadi. Jawab dulu ya Bu ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mufaddalul musharraful muayyad, fahuwa hamidun wa mahmudun wa ahmad wa muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Pimpinan Umum Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Dr. Kiai Haji Muhammad Sabran Zayyan SQMA. Bu, mari sama-sama kita doakan beliau beserta keluarga, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah mudahkan segala urusan-urusannya, amin, amin ya Rabbal. Yang saya hormati Ibu Lurah dan Bapak Lurah, yang saya hormati Bapak dan Ibu dari HSC yang selalu mensupport segala kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, dan yang saya cintai ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah seluruhnya, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bu, mukanya sama ya Bu ya. Emang dia juga. Ini habis ini nih dia juga lagi nih. Habis ini habis saya tampil, adik saya tampil. Ya sama Bu, begitu dah. Jadi kagak pakai ngamplop ini Bu ya. Iya Bu ya. Alhamdulillah ini. Ini mah kata yang ujung sana tadi saya denger, itu mah Haji Sobron dipakai jilbab katanya gitu. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini Bu, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat, di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah, amin. Ibu jangan kira ibu datang ke sini dari rumah pagi-pagi udah bangun, bahkan ada yang dari malam udah bikin kue unti, ada yang dari malam udah bikin lontong, ada. Ibu jangan kira itu hal yang sepele. Ibu bisa datang ke Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah adalah suatu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk ibu-ibu semuanya. Apa Rasul bilang? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah pengen kebaikan untuk dirinya, maka dia akan difahamkan dalam urusan agama. Coba Bu lihat betapa banyak orang-orang di luar sana yang sebetulnya mereka bisa hadir ke majelis pagi ini, tapi milih rebahan di rumah. Ada. Lihat betapa banyak orang di luar sana bisa hadir ke majelis ini pagi-pagi. Kita merayakan maulid bersama, dia milih tawaf di Tanah Abang. Ada juga orang yang pengen banget datang ke Al-Qur'aniyah,
pengen maulid bareng-bareng, tapi ternyata kehendak Allah dia dikasih sakit, dia dikasih urusan yang tidak bisa dia tinggalkan. Makanya hadirnya ibu pada kesempatan kali ini ke Al-Quraniyah adalah tanda bahwa Allah mencintai ibu dan Allah menginginkan kebaikan untuk ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau membahas tentang Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah katakan, tilawahin apa kagak ini Bu? Tilawahin ya. Saya coba dulu ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebenarnya napas saya tadi udah habis. Saya suruh ibu-ibu lanjutin. Untung ibu-ibu di sini pada apal. Makanya saya kalau disuruh tilawah saya angkat tangan dulu dah. Ibu suruh saya ceramah, iya ibu, saya jabanin. Kalau ibu suruh saya tilawah, saya kagak berani. Yang artinya apa? Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah enggak bilang lil muslimin, Allah bilang lil alamin. Berarti diutusnya Rasulullah ke muka bumi bukan cuman untuk kita umat manusia, untuk binatang, untuk tumbuhan, untuk laut, langit, angkasa, semesta, khususnya untuk kita umat manusia juga bukan manusia yang Islam doang. Yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah tetap kedapatan rahmatnya sebab diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi. Jadi perwujudan kasih sayang Allah terbesar yang Allah tunjukkan kepada kita di bumi, di dunia adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah itu orang yang paling rahmat, orang yang paling kasih sayang. Ada yang tahu perang Uhud? Tahu nggak Bu? Kemarin jamaah umroh Al-Tour and Travel, alhamdulillah kita berkesempatan untuk melihat tempat terjadinya peperangan Uhud. Ibu sih saya ajak umrohnya kagak mau. Udah diwanti-wanti dari kemarin-kemarin. Ntar dah gua kumpulin dulu. Kumpulin dah tuh sekarang duitnya mana? Udah habis buat arisan. Kalau diajak umroh mau apa Bu? Ya, nyicil dari sekarang ya. Maret kita berangkat bareng ya. Amin. Amin susah bener. Amin ya Rabbal. Saat perang Uhud, kalau kita perang kan kita pakai baju perang, betul? Ya lo kan pakai baju tidur. Pakai baju perang itu tebal Bu, tebal dari besi. Salah satu perintilan-perintilan itu copot ceritanya mengenai pelipisnya baginda Nabi besar Muhammad sampai berdarah. Ada juga yang mengatakan pedangnya ketubruk begitu. Apa tuh bahasanya? Kepentok begitu ya. Kepentok dahi Nabi Muhammad sampai berdarah. Seketika itu Rasul sibuk nadangin. Bahasa Indonesianya apa sih nadangin? Sibuk ya nadangin. Sibuk nadangin darah beliau. Sahabat-sahabat yang lain langsung ngerumunin Rasul, ngelindungin Rasul, tapi Rasulnya sibuk kayak tuh nadangin darah gitu. Perangnya udah selesai, sahabat nanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tadi bukannya ngambil pedang buat melindungi dirimu, kenapa malah sibuk banget nadangin darah ya Rasul? Kenapa tuh darah nggak dibiarin aja gitu? Nanti setelah perang selesai baru kita obatin." Apa Rasul bilang? "Wahai sahabatku, aku takut jika ada satu tetes darahku yang jatuh ke tanah, Allah murka kepada mereka
orang kafir, maka Allah azab pada saat itu juga. Tuh Rasul, sama kita lain. Kalau kita, nah, ada yang nyindir dikit ya di WhatsApp, ya kan? Ya kan? Padahal juga belum tentu buat kita. Emang suka kepedean aja ibu-ibu. Ada yang nyindir dikit ada yang nyenggol dikit. Apa dia bilang? Gua sumpah. Nah, kan begitu yang keluar. Kalau dia jatuh kita bilang apa? Rasa syukur, momam. Nah, la ilaha illallah. Di mana rahmatnya kalau begitu? Kalau umat-umat terdahulu, umat yang ada sebelum Nabi Muhammad diutus, itu kalau dia ingkar sama nabinya, saat itu juga azabnya disegerakan oleh Allah. Ini nenek-nenek ngerti apa kagak disegerakan? Apa yang disegerakan ya? Dicepetin. Azabnya seketika itu dicepetin sama Allah. Contoh, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang tidak taat kepada perintah Nabi Musa, apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. Muka mereka berubah menjadi kera-kera yang hina. Kera itu apa, Bu? Ya Allah. Ya biasa aja, Bu. Monyet. Monyet. Ya kalau mau ngomong yang begitu ya jangan ke saya. Kita kan kagak ada masalah apa-apa, Bu. Ke sampingnya kayak gitu, monyet. Berubah tuh mukanya. Mukanya berubah jadi monyet. Ibu bayangin. Ibu lagi pengen tidur nih sama laki ibu. Ganteng. Ganteng gak laki ibu? Ganteng kata ibu. Kata saya mah kagak. Pengen tidur nih, Bu. Ganteng. Pas bangun-bangun udah jadi monyet. Penggilanan apa kagak? Tuh. Tapi alhamdulillah karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka kagak Allah begituin tuh. Kagak Allah cepetin azabnya di dunia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu kisah. Pada saat itu Rasul lagi duduk nih begini. Rasul lagi duduk sama sahabat-sahabat. Tiba-tiba ada mayat jalan. Bukan mayat jalan. Mayat digotong. Mayat jalan. Lari. Mayat digotong. Tiba-tiba Rasul bangun. Rasul bangun, ngelihat Rasul bangun, sahabat-sahabat ikut bangun. Terus Rasul nangis. Nangisnya Rasul bukan nangis-nangis sinetron yang ibu-ibu suka tonton tuh, apa namanya? Cinta apa dah, Nyak? Nyak, harus saya tanya nih, Nyak, saya demen banget nih. Nyak, cinta apa sinetronnya? Apa? Cinta setelah cinta katanya. Ada itu begitu, cinta setelah cinta. Yang air matanya cuma sebiji dua biji doang. Bukan. Rasul nangis, yang nangisnya itu sampai sahabat yang ada di sebelah beliau itu bisa melihat air mata Rasul nempel di jenggot beliau. Berarti nangis bener apa nangis palsu? Nangis bener, padahal yang mati itu orang Yahudi. Ama sahabat dihibur. Ya Rasulullah, itu yang meninggal orang Yahudi, bukan orang Muslim. Kenapa engkau menangis? Apa Rasul bilang? Aku sedih karena tahu bahwasanya ada satu jiwa yang lolos dari tanganku sehingga tidak bisa aku selamatkan di hari akhir kelak. Aku sedih ada satu orang jiwa yang meninggal tanpa mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sama orang Yahudi yang udah jelas di hatinya isinya cuma dendam doang sama Nabi, masih Nabi kasih rahmat. Makanya nggak salah kalau Allah bilang wa innaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang saya tanya, ibu datang ke sini senang apa kagak? Bohong. Tadi kayaknya saya ngeliat ada yang cemberut. Bagaimana ya tadi ya?
Senang apa kagak? Senang benar. Kita datang ke sini merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Jangan ibu samain ngerayain hari lahirnya Nabi sama kayak kita ngerayain hari lahiran teman kita. Beda. Nabi mah orang mulia, kita mah hina. Nabi layaknya batu intan permata, kalau kita kayak batu kolar dia. Dari lahirnya juga beda. Bayi mana yang ketika keluar dari perut ibunya posisinya sujud? Gak ada kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Bayi mana yang pas keluar dari perut ibunya matanya melihat ke langit sehingga ada cahaya ke arah langit? Gak ada. Bayi mana yang ketika dia lahir berhala-berhala pada kebalik semuanya? Gak ada kecuali satu orang ini doang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang main-main, manusia termulia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Saking mulianya bu, saking mulianya Rasul. Kita sholat itu ngapain sih bu? Kita kan sholat bermunajat kepada Allah ya. Kita kan sholat berdialog sama Allah ya. Allah bilang, kalau kalian sholat berdialog dengan selain aku dan satu orang ini, batal sholat kalian. Kalau kalian sholat berdialog dengan aku tapi tidak berdialog dengan satu orang ini, batal sholat kalian. Kita sholat Allahu Akbar, kucing lewat, gimana sih? Ada kagak? Batal. Kita sholat Allahu Akbar, laki kita nanya, ini kunci motor di atas kulkas ya? Doang. Tapi sebenarnya dalam hati pengen ngasih tau, iya benar di atas kulkas. Batal apa kagak? Batal. Tapi ada orang yang kalau kita nggak ngobrol sama tuh orang dalam sholat, justru sholat kita malah batal. Saking Allah memuliakan baginda Nabi sampai Allah taruh posisi baginda Nabi di sisinya semulia itu. Dalam kalimat apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita nggak nyebut itu kan sholat kita kagak sah, betul? Saking mulianya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini adalah wasilah bagi kita untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Karena Rasulullah lah kita dijauhkan dari kebodohan. Karena Rasulullah lah kita bisa menuju kemenangan. Betul? Itu alasan kenapa kita kudu ngerasa butuh, kudu ngerasa cinta sama baginda Nabi. Kita cinta dan butuh sama baginda Nabi itu. Butuh baginda Nabi itu. Di dunia butuh, di akhirat juga. Di dunia, coba bu, kalau tanpa ajaran yang Rasulullah bawa, tanpa hukum-hukum yang Rasulullah beritahu kepada kita, mustahil kita bisa beribadah, bisa menyembah Allah dengan cara yang benar. Betul? Kalau orang hidupnya kagak dipakai buat ibadah, sama baik bu kayak bol sapi. Sama baik kayak bol sapi. Tadi habis saya bilang apa? Bol koreng ya? Ya, yang anaknya bilang bol sapi, emang kagak yang bener ini. Bu, saya tanya, Kudanil makan apa kagak? Kudanil, ibu makan apa kagak? Sama ibu sama Kudanil berarti. Sekarang ini saya tanya bu, King Kong tidur apa kagak? Tidur. King Kong, masa King Kong gak tidur? Ibu yang bener baik. King Kong tidur apa kagak? Ibu tidur. Sama ibu sama King Kong. Sekali lagi, dugong. Kenal dugong? Dugong kentut apa kagak? Kentut. Ibu kentut apa kagak? Bu, ibu udah gedean lagi dengan dugong. Berarti kalau hidup kita dipakai cuma buat nyari makan, cuma buat tidur, cuma buat nyari harta duniawi, cuma buat nyari pujian-pujian manusia, nggak ada bedanya kita sama binatang. Tapi karena ajaran yang Rasulullah bawalah,
kita menjadi lebih berkualitas dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita jadi tahu, oh sholat itu begini, oh puasa itu begini. Tuh butuh sama Rasul di dunia. Di akhirat ya Allah, kita butuh banget sama Rasulullah. Abu Qasim Al-Kushairi, beliau menceritakan bahwa nanti saat Yaumul Mizan, hari penimbangan, ketika ada seorang hamba timbangan amal baiknya ringan, dia akan merasa putus asa. Ya Allah, saya kira saya dulu pas di dunia udah jadi orang yang paling dermawan, udah jadi yang paling sering sedekah. Ternyata ya Allah, kok gak ada apa-apanya timbangan saya. Ya Allah, saya kira saya orang yang paling ahli ibadah, tahajud gak pernah ketinggalan, duha gak pernah lupa. Ternyata ya Allah, timbangan amal baik saya rendah amat. Putus asa mereka semuanya. Wa yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang-orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibu bapaknya. Wa kullu mursal yaqul, semua rasul berkata, nafsi nafsi, diriku diriku. Tapi ada satu orang yang berkata, ummati, aina ummati. Rasul yang paling sibuk nanti di akhirat nyari satu-satu, mana umatku. Padahal Rasul udah megang kunci surga, ngapain mikirin kita? Betul. Lalu dipegangnya orang yang timbangan amalnya rendah itu, dipegang tangannya, dilihat mukanya seperti rembulan. Ditanya, siapa engkau? Yang dimana pada hari tidak ada satu orang pun yang peduli kepada orang lain. Siapa engkau yang membantu timbangan amalku? Tuh orang yang tadi megang tangan, ngeluarin suratnya ditaruh di timbangan amal baik. Seketika amal baiknya jadi berat. Dia heran, ini orang siapa? Kok bisa hari dimana orang-orang lagi kocar-kacir, ini malah nyelamatin saya. Siapa engkau? Dijawab, aku adalah nabimu Muhammad. Ini surat isinya sholawat yang sering engkau kirimkan kepadaku. Aku simpan untuk aku berikan kepadamu saat kamu membutuhkannya. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka bagaimana bisa kita tidak cinta kepada beliau? Bagaimana bisa kita tidak menghormati beliau? Bagaimana bisa kita tidak bahagia dengan hari lahirnya beliau? Betul. Sekarang saya tanya, ibu mau gak dicintai nama Rasul? Betul, mau? Ada 3 caranya. Yang pertama kita harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita, pedoman bagi hidup kita. Baik bagi diri sendiri, kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan diri beliau. Baik bagi keluarga, kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan istri dan anak-anaknya. Baik kepada tetangga, Allah bilang, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kita ikutin semuanya, sebab Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah hari kiamat dan ia banyak menyebutkan nama Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita contoh, kita periksa sunnahnya Rasul. Hari ini sunnah mana ya yang akan saya ambil? Jangan yang gede-gede dulu. Kayaknya rada susah Bu ngikutin sunnah Rasul yang gede. Rasul itu merelakan semua hartanya untuk umat Islam. Kalau ibu rela apa enggak? Saya minta semua duitnya sekarang juga. Rela apa kagak? Kayaknya susah ya Bu ya. Susah ya Bu ya. Ya setengahnya juga kayaknya udah diumpet-umpetin bae nih. Gak usah yang gede-gede dulu Bu. Kita contoh yang kecil-kecil dulu. Kalau makan dud, minum dud, pakai baju tangan kan, baru tangan kir. Yang kecil-kecil dulu, yang penting istiqamah. Apa Rasul bilang? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupi sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Amin. Mau sama Rasul di surga? Contoh sunnahnya. Yang terakhir, yang ketiga, banyakin solawat. Banyakin solawat seperti kisah yang tadi saya bilang, yang tadi saya ceritakan. Banyakin solawat. Nanti ini besok apa ntar masak, pas mau makan siang mau masak, motong bawang, jangan sambil merengut bae, jangan sambil nyanyi bae. Solawat kan enak banget gitu ya. Sallallahu ala Muhammad. Terus sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kata lakinya, ya Allah, bini gua masak aja rindu Rasul. Bukan, bang, apa pedes? Bawang pedes bang. Bapak-bapak nih, kalau pagi-pagi nyuci mobil jangan sambil. Kan enak ya, kalau bagaimana? Kalau salawatan apa lagi sih Bu? Yang lain, ibu-ibu qasidah, salawatan apa lagi biasanya? Allahul kafi, Rabbunal kafi, sambil ngangkat air. Qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wan ni'mal kafi, alhamdulillah. Motor bersih, rumah bersih, makanan enak, hati juga jadi bersih. Maka dari itu, mulai dari sekarang nih, kita siapkan wajah kita, siapkan diri kita untuk memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul bilang? Al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah. Al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak bisa melihatku di yaumil qiyamah. Aisyah, man lam yarak yaumal qiyamah ya Rasulullah. Man lam yarak yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa yang gak bisa melihat engkau ya Rasul di hari akhir nanti? Apa Rasul bilang? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang kalau disebut nama aku di depan matanya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa memandang wajah yang paling indah, yang paling mulia, yang paling terang, yang paling manis di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Udah ya Bu ya? Cukup ya Bu ya? Makanya Ibu kalau pengen denger saya, panggil saya sama Bu. Kemarin saya bilang, panggil saya Bu. Iya. Bener baik, di jalan saya dipanggil. Ica. Bukan. Maksud saya panggil saya ke majelis salim Ibu. Ya, bukan di jalan panggil saya, jangan. Ya nggak apa-apa sih ya. Panggil saya Bu ya. Sarah Rizka Halila Simatupang. Siang malam tunggu panggilan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum